Pertama, kalau puasa misalnya ngeblang pati geni itu biasa. Dan seterusnya. Tetapi yang tidak biasa itu adalah masa jalan, sedangkan ini jalan puasanya. Berjalan tanpa membawa uang. Bekal sepeser pun di kantong. Kalau ada orang ngasih minum, mas dari mana? Ini kasihan, saya kasih minum. Diambil, diminum boleh. Makanan dikasih, makan saja. Tapi nggak boleh minta. Yang tidak kita terapkan di sini cuma topongeli. Apa itu Ciro topongeli? Topongeli itu kita ceburkan diri ke jurang, kemudian dihanyutkan sama air di sungai, tembus di laut. Seperti yang Panembahan Senopati lakukan. Itu yang tidak bisa kita terapkan. Karena itu berbahaya itu, mas, maksudnya. Itu, beliau mau ketemu sama Ibu Kanjeng Ratu Sugoro Kidul, harus dengan topo itu baru beliau bisa menggetarkan seluruh gelombang laut selatan. Ikan-ikan semua pada ngambang, mati dan lain sebagainya. Hanya beliau yang bisa. Tapi kenapa kok tirakat sampai seperti itu, Ciro? Sampai ekstrim seperti itu? Kenapa ekstrim seperti itu? Itulah keinginan yang didasari atas niat. Niat dan keinginan ini akan bersatu. Supaya bisa menyatu. Supaya agar bisa mencapai tujuannya. Sama dengan belajar di sini. Kalau tidak bisa menyatukan sabda, bayu, hidup, perkataan, pikiran, ini tidak menyatu, maka tidak akan bisa. Alias konsentrasi, tidak akan bisa. Makanya harus bisa menyatukan itu. Beliau melakukan se-ekstrem itu karena ada tujuan yang harus tercapai. Bagaimana mempertahankan kerajaan Mataram biar tetap ajak dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, nah beliau berkorban seperti itu agar tanah Jawa ini tetap ada, Bali ini tetap ada. Makanya luhur kita banyak melakukan puasa yang ekstrim. Puasa yang ekstrim adalah bagian dari laku Bhairawa itu sendiri sesungguhnya. Nah seperti itu, mas. Jadi kenapa harus ekstrim? Ya begitu. Kalau kita ingin bertemu dengan siapa gitu misalnya, hal yang gaib, yang maha gaib, ya kita harus siap melakukan hal yang ekstrem. Bagaimana kita bisa bertemu dengan menyatu dengan sang pangeran sejati kalau kita tidak bisa melakukan puasa yang ekstrem? Jangan salahkan misalnya dalam cerita bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah orang luar biasa misalnya. Karena kita sekarang lain. Mau sepiteng ya tetap diisi. Ya gimana bisa? Ya sama dengan Nabi. Nabi bisa karena tirakatnya yang kuat. Iya. Sehingga bisa bertemu dengan Jibril. Nah seperti itu. Iya. Maaf Ciro. Kembali ke konsep sedulur papat tadi. Itu kita apakah bisa bertemu, berkomunikasi? Bagaimana caranya, Ciro? Saya nyatakan bisa. Bertemu, bertatap muka, komunikasi, diskusi, bisa. Sangat bisa. Kenapa? 9 bulan kita bertapa di dalam gua garbanya sang ibu. Kita ditemani. Apalagi sekarang sudah lahir. Tapi dalam catatan, yaitu tadi. 1, yakin. Tekun. Lakunya harus kuat. Nah ini, 3 ini caranya. Caranya bagaimana saya bisa bertemu dengan sedulur saya yang warnanya putih misalnya. Itu misalnya. Ya harus tirakatnya. 1, tahu filsafatnya. 2, tahu tirakatnya. Ini harus dilakukan. Baru kita bisa bertemu. Nah setelah bertemu, bagaimana rupa wajahnya,
dan lain sebagainya, itu urusan pribadi, dan bisa berkomunikasi. Nah seperti itu, bisa berkomunikasi langsung. Kalau ada kekurangan saya dalam hal pembelajaran, saya minta bantuan sama siapa? Tidak ada yang saya mintai. Mungkin anak-anak saya di sini paling-paling cuma nyari daun gini untuk obat, tahu mereka. Tapi kalau hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh pikiran, logika, maka ya saya bertanyanya ke sana. Nah, bertanya sana, maka kita akan diajar. Seperti itu. Caranya adalah yakin sedulur ini ada. Kedua, tirakatnya. Ketiga adalah tatuanya atau filsafatnya. Tiga ini dijadikan satu, menunggal dia, maka pasti akan bisa bertemu. Lakunya seperti apa? Lakunya, yang saya lakukan ini pengalaman pribadi saya. Pertama, kalau puasa misalnya ngeblang, pati geni itu biasa. Dan seterusnya. Tetapi yang tidak biasa, itu adalah masa jalan, sedangkan ini jalan. Puasanya. Berjalan tanpa membawa uang. Bekal sepeser pun di kantong. Kalau ada orang ngasih minum, mas dari mana? Ini kasihan, saya kasih minum. Diambil, diminum boleh. Makanan dikasih, makan saja. Tapi nggak boleh minta. Keren. Apalagi ngebon. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh minta. Nggak boleh minta itu. Pokoknya jalan aja gitu. Jalan. Itu dilakukan selama berapa? Tergantung. Tergantung ketemunya. Kalau belum ketemu dengan sedulur kita, ya terus harus dilakukan. Saya sudah 3 bulan melakukan ini, tapi belum ketemu, ya lanjutkan saja. Maka disinilah mental harus dipersiapkan. Untuk siap-siap kita dikatakan 1 gembel, 2 orang gila. Berarti Jero pernah ya saya pernah melakukan dikatain itu. orang gila gitu? Biasa. Udah saya terima dengan tersenyum. Orang gila datang, orang gila. Ya gitu, San. Kenapa harus itu kita pikirkan? Nah gitu. Dikatakan orang gila pernah, dikatakan sinting pernah, edan apapun saya terima dengan niat yang baik. Iya. Yang penting apa? Yang penting keinginan puncak daripada spiritual saya bisa tercapai. Ya seperti itu. Oke. Ya. Jero, pengalaman spiritual panjenengan apa yang paling berat dan berkesan, Jero? Yang paling berkesan, yang paling berat adalah keluarga. Saya belajar ini, sedulur papat, Imo Pancer, terus belajar tantra, belajar Bhairawa, itu saya meninggalkan anak dan istri saya. Anak saya yang pertama, saya tinggalkan itu baru umur 7 tahun kelas 1 SD lah. Saya hanya bisa ngantar sekolah itu pada saat dia masih TK. Begitu SD saya tinggalkan. Terus saya pulang ke Bali, anak saya itu sudah SMP kelas 3. Berapa tahun. Terus saya tinggal lagi, datang saya lagi, anak saya itu udah SMA kelas 3. Di SMA DP 45 lagi sekolah. Sekolah yang tidak favorit. Tuntutan cerai dari istri saya itu lebih dari 20 kali nggak bisa diucapkan. Tetapi saya tidak pernah iya kan, juga tidak pernah nggak mau. Alias di tengah-tengah. Digantung ya. Saya gantung memang. Nah itu pengalaman saya terberat. Jadi pengalaman terberat saya adalah meninggalkan keluarga saya. Sampai
ngontrak tempat atau kos istri saya dan anak saya 3 kali pindah, saya tidak tahu. Sekarang pindah sini, diusir nggak bisa bayar kos, misalnya pindah sini dan lain sebagainya. Alias saya itu mentelantarkan anak-anak saya. Itu harus jujur pengakuan dari saya. Itu demi apa ya? Makanya diibaratkan kalau saya itu kerja di kapal pesiar 12 tahun lamanya misal, itu sudah berapa penghasilan saya? Berapa ya? Banyak itu jawabannya. Apa Jero yang mendorong panjenengan untuk melakukan itu Jero? Yang mendorong saya itu sebenarnya adalah niat saya. Niat saya sesungguhnya, jujur saya bilang, saya ingin jadi orang hebat. Pada awalnya itu ya? Pada awalnya. Semua orang-orang yang mumpuni dibilang harus bisa saya kalahkan. Itu otak saya. Ya. Karena apa? Karena saya tidak percaya lagi saat itu dengan yang namanya al-gaib. Di Bali dibilang ada betara, ada dewa, saya nggak percaya. Begitu saya melihat pelinggih atau tugu itu, saya kencingi pernah. Apa saya maki-maki, ya tugunya itu saya kencingi. Ada hal buruk yang menimpa? Nggak ada. Malah yang dicari teman saya satu kos gitu, yang saya ajak tidur dicari, saya nggak. Dicari apa Jero? Jadi cari sama orang besar katanya. Oh. Begitu tugu karang itu saya kencingi, karena saya tidak dapat uang maka saya kencingi. Malamnya teman saya yang saya ajak tidur dicari. Saya enggak, saya biasa. Saya enggak tidur ya nyaman-nyaman aja. Ya mungkin karena nggak percaya Jero. Mungkin saja. Atau mungkin dia itu cuek dengan saya karena dia ngerasa ngapain dengan orang gila. Ya mungkin begitu. Ya itu aja sebagai itu. Jadi seperti itu pernah saya tidak percaya. Kalau pas saya lewat ada namanya tempat ibadah, saya tidak mengatakan apa itu tempat ibadahnya. Itu saya maki-maki di sana. Maki-maki di sana. Ngapain kamu di sini? Benar ada, coba lihat kan. Tak sampok mulutmu ya gitu misalnya. Pernah itu. Tapi ya nggak apa-apa. Tetapi jangan dituruti, jangan diikuti yang begitu gitu maksudnya. Itu gila saya aja seperti itu. Nah dengan kegilaan itulah dasarnya atau motivasinya sehingga saya belajar sampai saya tega atau rela meninggalkan anak dan istri saya tanpa kabar berita. Bahkan saya sudah dibilang mati. Seperti itu. Pada waktu orang-orang teman-teman saya, kemudian masyarakat di desa saya mengatakan saya udah mati, saya malah senang. Jadi nggak akan ada yang menanyakan saya gitu, di mana keberadaan saya. Iya. Tidak ada yang mencari-cari. Tidak ada yang mencari-cari ya gitu. Ya jadi itu enaknya. Tahu-tahu kita muncul, gitu kan? Muncul yang baru. Itu ya. Jadi itulah motivasi saya. Jadi motivasi saya belajar sedulur papat kelima pancar atau tantra Bhairawa itu karena kegilaan saya seperti itu. Nah, jadi, untuk kelanjutannya Jero, setelah panjenengan meninggalkan keluarga terus bagaimana, menuju kemana atau bertemu dengan sang guru? Kalau saya meninggalkan keluarga itu murni saya itu berguru. Jadi keseharian saya hanya abdikan diri saya sama bapak angkat saya, alias guru saya, alias yang saya dan lain sebagainya. Berarti sebelumnya Jero sudah kenal dengan guru? Tidak kenal. Oh belum. Belum. Kalau di Bali banyak. Ya kita ke guru A, ke guru B, ke guru, tapi semua tidak ada yang match dengan saya. Karena saya sombong juga. Begitu saya ketemu, saya tanya-tanya. Kalau masih sepadan tatwanya atau filosofinya, saya anggap itu masih level dengan saya. Jadi nggak usah saya berguru. Jadi saya harus lebih tinggi gitu, Mas. Jadi saya sombong. Karena saya punya prinsip saat itu, walaupun saya miskin, walaupun saya bagaimana, yang penting asal tetap sombong.
Nah gitu. Iya. Maka tidak ada yang mau mengajari saya. Tetapi hanya berkat beliau jadinya saya sadar. Jadi beliau menyadarkan saya, kalau saya sombong, apa yang harus saya pakai untuk sombong di depan Eyang Singolangit. Tidak ada di sana namanya kamu kaya, kamu berilmu, kamu itu isi-isian, atau mau ngadu ilmu apa, tidak ada. Hanya dengan menatap pancaran matanya, saya itu sudah jebol ego saya. Sudah langsung jebol. Kaki saya tidak bisa berdiri dengan tegak. Sumpah Mas, tidak bisa. Hanya dengan ditatap aja. Belum saya digitukan. Kalau gitu kan langsung melayang mungkin saya. Nah, cuma ditatap begini aja. Iya, mungkin terbakar ya Jero. Iya itu. Jadi beliau itulah yang sampai detik ini itu guru sejati saya. Oh iya ya, menarik banget. Guru sejati saya. Jadi penasaran tentang guru panjenengan Jero. Itu sebenarnya siapa? Ki Songgo. Ki Singolangit ya. Eyang Singolangit nih. Jadi Eyang Singolangit ini ya manusia Mas. Manusia sama ya kita sama. Cuma beliau mungkin umurnya sudah lebih tua dari saya. Nah, jadi intinya bukan itu dari bangsa lelembut atau bangsa apa, bangsa manusia. Nah, kebetulan beliau dulu katanya beliau, maaf ini, jadi biar saya tidak salah, beliau pernah mengatakan bahwa aslinya beliau itu adalah berdarah keraton, artinya berdarah bangsawan. Namun dia tidak terikat, beliau tidak mau terikat dengan ikatan-ikatan itu yang terjadi di keraton, katanya. Sehingga beliau menuju Parangtritis, jadi di tepi pantai. Nama desanya itu adalah Desa Derajat Sendang Dhuwur, itu namanya di sana. Nah, kenalnya saya juga di sana. Terus saya dijadikan murid setelah 7 hari bolak-balik ke sana. Itu dari Jogja balik ke Parangtritis 7 kali baru diterima. Nah itu, jadi selebihnya saya mohon maaf, tidak bisa saya bercerita terlalu panjang. Siap. Seperti itu. Ya maaf Mas. Tapi saya penasaran Jero, apa saja yang diajarkan? Beliau mengajarkan saya itu adalah teknik pernapasan, meditasi yang namanya manekung sejati. Hanya meditasi ini yang diajar. Bagaimana kita menarik nafas, tetapi dengan perut naik langsung ke ubun-ubun, terus mengeluarkan nafas, tetapi nafas keluar, tidak keluar dari hidung, dari mulut, tapi keluarnya lewat pusat. Itu yang beliau ajarkan. Jadi begitu narik nafas, jadi ini naik, nafas itu langsung ke ubun-ubun. Terus kalau mengeluarkan nafas, bukan nafas yang ini kita keluarkan, tidak, tetapi ditekan turun keluar melalui pusat. Bisa ya? Iya, jadi Mas harus coba besok. Coba aja. Jadi saya sudah berikan caranya. Yang penting narik nafasnya satu lembut, tidak boleh terdengar oleh siapapun. Bahkan teman kita di samping nggak boleh dengar kita menarik nafas. Nah seperti itu caranya itu. Jadi itu namanya meditasi manekung sejati. Sejatining rasa, rasa sarining pati, pati sarining rasa. Carilah itu. Maka mas ini akan berada di antara rasa dan pati. Akan berada di antara hidup dan mati. Di antara hidup dan mati itulah rasa. Nah seperti itu saya diajar. Itu saja, tidak diajarkan apa-apa. Bahkan saya minta ilmu pelet gak diajarin. Berarti tujuan panjenengan waktu itu kan untuk kadigdayan ya. Itu malah
Tidak dapat, Nggak dapat. tidak diajarkan. Beliau tidak mengajarkan itu. Beliau bilang, satu manusia di Indonesia atau di Nusantara belum ada sampai sekarang ini terlahir di zaman sekarang ini terlahir dengan kebal misalnya. Tidak ada. Sekebal-kebalnya pasti ada kelemahannya. Nah itu yang beliau. Sehingga saya nggak jadi pendekar gitu. Maunya dulu kan biar kebal, anti bacok lah dan lain sebagainya. Ternyata beliau tidak mengajar gitu. Yang beliau ajarkan, apabila sholatmu baik, maka kamu akan kebal dengan sendirinya. Percaya apa tidak?